Ternyata boykot itu akan menyakiti pekerja-pekerja Malaysia dan akan mematikan bisnis di Malaysia itu. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Small Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us, and today I'm not alone. Hai, I'm Tika. Hai Tika, cantik hari ini. Alhamdulillah ya. Merah luar biasa. Oh, Humairo. Aisyah. Oke. And we have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Oke guys, nah hari ini sebuah video yang akan kita reaksikan. Ya, sebuah video namun ada beberapa referensi juga gitu seperti itu. Nah guys, pernah dengar nggak kemarin itu ada sebuah berita yang sangat membanggakan menurut aku datang dari negara tetangga kita, negeri jiran kita itu Malaysia. Itu dimana Malaysia berhasil shutdown 100 gerai daripada KFC seperti itu. Oh ya. Dengar. Itu luar biasa banget. One of our followers in Instagram sent the DM about that news. Dan luar biasanya banget di saat-saat sekarang itu udah mulai tak terdengar sounding tentang Free Palestine. Sudah mulai dikaburkan kendor, dengan dikaburkan atau dialihkan dengan isu-isu lain. Namun luar biasa, Malaysia selalu konsisten dengan cara-cara mereka untuk membela Palestina. Terima kasih banyak. Luar biasa banget, dan ini mendapat atensi for guys to know. Dengan achievement yang Malaysia lakukan ini, shutdown 100 gerai KFC yang ada di Malaysia, itu mendapatkan pemberitaan dari Cina, dari Indonesia juga, dari India juga seperti itu. Namun ada sebuah video yang akan kita reaksikan. Kita tidak akan mereaksikan bagaimana orang-orang luar negeri itu memberitakan bagaimana Malaysia berhasil shutting down 100 gerai tersebut. Namun ini ada sebuah berita lagi yang cukup kayak bener-bener kayak gimana ya membacanya. Coba kita lihat. Boycott will hurt Malaysian workers. Business, that what the expert says. Seperti itu. Wow, ada sebuah balasan ini daripada perspektif lain yang ternyata boykot itu akan menyakiti pekerja-pekerja Malaysia dan akan mematikan bisnis di Malaysia. Itu kata expert bisnis seperti itu. Dan coba kita lihat seperti apa kata mereka. 1, 2, 3. Boycotting US-linked products due to the Israel-Hamas conflict could harm Malaysian workers and businesses. That's what they say. This is what experts warn after companies such as Starbucks Malaysia experience a drop in customers. Arul Kumar Singaravelu said the boycott could trigger a chain reaction of job losses, as a drop in business might impact local workers and companies throughout the supply chain. The CEO of Malaysia HR Forum said this would in turn affect the unemployment rate, which recently reached the pre-pandemic rate of 3.3%, since companies and suppliers could see major layoffs if boycotts continue. Recently, Berjaya Corp Berhad founder Vincent Tan said the public needs to stop boycotting Starbucks Malaysia, as the move would hurt locals running the company. Economist Yakim Leng of Summer University said the boycotts could cause inter-industry leakage, meaning revenue loss across supply chains, adding that employees might not get bonuses or raises as business earnings fall. However, Malay Economic Action Council Chairman Nur Sharin Hamidon said boycotts will not necessarily impact employees, as consumer shifts could benefit competitors of boycotted companies, maintaining high job availability in the market. Wow, that's what the expert says about if Malaysia keep continuing the boycott Israel's or US product that support Israel seperti itu. Nah, ternyata ada dua sisi nih. Di satu sisi Malaysia benar-benar masih sangat semangat nih untuk memboikot, sehingga diberitakan oleh seluruh media dunia, Indonesia, Cina, India, CNN, Barat sana mengabarkan bagaimana Malaysia shutting down 100 KFC, gerai KFC seperti itu. Namun di sisi lain ada expert yang mengatakan seperti itu, jangan boikot, hentikan boikot tersebut karena bisa mematikan bisnis dan juga hurting atau menyakitkan Malaysian workers atau employees seperti itu. Nah, itu kata-kata mereka. Namun luar biasanya teman-teman, di sini ingin aku highlight banget bagaimana orang-orang Malaysia itu mengkomentari atas video ini. Seperti mau tahu nggak komentar orang Malaysia seperti apa? Oke everyone, without any further ado, ini adalah komentar dari teman-teman kita yang ada di Malaysia.
Yang pertama dari walaweh belambak lagi kerja lain dah tak percaya kat Allah ke seperti Kemudian kedua dari Kocok. Vincentan sudah rasa sakit. Oke. Kemudian dari Mister Dari 3006 Kiki ya, let boycott continue. Wow. Kemudian user FU dan berikutnya sokong brand tempatan. Kemudian ada mengatakan we all can switch to locally made product and brands. It's helping Malaysian business grow and workers too in the long run. So many kedai kopi and Ramly Burger joints in Malaysia that we can go to. No profit without justice. Okay. Wow. Next. Starbucks will close down, and this is the probably for local. This is the opportunity. This is the opportunity for local brand to rise. Utilize this chance wisely and keep on boycott the Zionist brands. Wow. Itu ada beberapa komentar dari teman-teman Malaysia. Itu luar biasa loh. They are not expert, they are citizen, and they can analyze this very far. And I say that bener loh, seperti itu. What can you say about this, Mr. Ajis? You don't need to be expert in economic or business just to stand for Palestine. We are not talking about only economics or stability or business stability in certain countries, but we are talking about humanity in this world. Jadi since the day one we're talking about this boycott movement, kita juga sudah tahu ya impactnya apa, efeknya apa untuk employees, efeknya apa untuk certain companies yang dianggap mendukung gitu, yang terbukti mendukung Israel genocide. Gitu, ya genocide gitu. Kita sudah mempertimbangkan itu, tapi kita juga tidak bodoh gitu loh. Termasuk teman-teman di Malaysia yang memberikan komentar ini juga gitu. Mereka tidak lantas menutup mata, mereka juga menyediakan alternatif. Iya. Gitu loh. Alternatif di sana ada. Kita juga pernah makan Ramly Burger, kita pernah makan. Pernah banget. Betul. And it was very delicious. Betul. Itu sangat enak sekali. Mungkin ini adalah blessings in disguise. Dengan matinya usaha-usaha perusahaan-perusahaan yang mendukung genocide ini, mungkin akan tumbuh dan berkembanglah pengusaha-pengusaha tempatan atau pengusaha-pengusaha lokal gitu loh, nanti di bumi Malaysia atau bahkan juga mengikuti di bumi Indonesia gitu. Betul. Memang yang namanya perubahan tidak ada yang nyaman, tidak ada yang comforting, semuanya pasti akan it takes time as well. It takes time as well, pasti feels uncomfortable gitu. Tapi semuanya harus dijalani, not only for our nation, but it's also for our brother there in Palestine land gitu loh. Lagi-lagi ketika kita ngomongin tentang rezeki ya guys gitu. Kalau kita ngomong rezeki itu it's not only about money, it's not about how you earn money every month, you get paid every month. Tapi kita coba lihat lagi apakah rezeki kita itu berkah apa tidak, seperti itu. Ketika kita makan dari mendapat gaji dari perusahaan yang support genocide, di satu sisi mereka memberikan gaji kepada kamu, namun di sisi lain mereka mendukung genocide, itu berkah nggak menurut kamu? Enak nggak masuk ke darah kamu? Enak nggak masuk ke tubuh kamu, seperti itu? So don't think only about one perspective seperti itu. I love how Malaysia see from other perspective seperti ini, dan very large perspective, dan itu open my eyes. Ternyata bener, kadang-kadang di Indonesia juga kemarin aku melihat bahwa kasihan ya, bener sih, kasihan worker mereka pengangguran. Kasihan sebetulnya. Kasihan sih betul. Tapi di sisi lain ternyata ini tuh bisa ngangkat produk lokal banget gitu. Banyak sekali gerai-gerai ataupun brand lokal yang bisa diangkat seperti itu. Kalau mungkin kedai-kedai kecil orang yang jual ayam goreng itu bisa kita support, bisa kita beli seperti itu. Dan kedai-kedai kopi-kopi lokal pun banyak di Indonesia. Kenapa nggak kita beli aja di situ, seperti itu? Iya, bisa jadi yang aku lihat kalau misalnya Malaysia, rakyat Malaysia ketika dia memang udah cinta atau dengan suka sesuatu, itu akan 100% terbukti all out boycott produk Zionis, all out. Betul. Dan itu terbukti ya pada saat kita ke sana ya, even bendera-bendera Palestina itu di jalan-jalan protokol, ya kan, seolah-olah mengingatkan kita. Betul. Dan apapun kata para ekonomis ini, yang kerennya rakyat Malaysia tetap bersatu. Betul. Keep boycott tapi meningkatkan UMKM produk. UMKM itu apa? Tahu teman-teman di Malaysia? Usaha kecil, usaha mikro, ya, usaha kecil mikro, dan menengah. Jadi
produksi dalam negeri Malaysia lah sendiri yang harus ditingkatkan. Betul. Ya kan? Kalau dibilang kalau compare based on my tongue gitulah, burger di MCD itu sama burger Ramli, Allahu Akbar. I miss it. I really miss it. Bar jauh betul. Banget. Jauh banget. Jauh banget. Dari tekstur rotinya aja beda banget, kemudian tekstur daging beefnya, bumbunya itu. I paling suka acarnya. Itu Iya, yang acarnya, membedakan, iya. yang membedakan burger Ramli dibandingkan burger-burger yang pernah saya makan. Dan istimewanya Oh my waktu God. setelah kita beli burger Ramli di Seremban itu kita Dan di melewati gerai KFC. Ingat nggak? Betul. Iya benar. Di Itu depan hotel sepi. kita. Betul. Exactly in front Sepi. of our hotel. Betul. Setelah kita beli burger Ramli di sebuah gerimis di Seremban, Negeri Betul. 9. Waktu itu Mr. Sastra juga penasaran, kita lewat sini yuk. Betul. Ternyata setelah kita lewat ada beberapa orang yang lewat situ, tapi terhitung sangat sepi dibanding dengan jumlah meja dan kursi yang tersedia di sana. Masya Allah. Ini adalah bentuk konsistensi dari rakyat Malaysia mendukung. Terima kasih banyak. Betul. Terima kasih di banyak. saat dunia lain ataupun negara lain mungkin sudah mulai isunya dialihkan ke mungkin politik, ke mungkin bencana alam, ke mungkin perang dunia yang lain seperti, namun orang Malaysia benar-benar konsisten seperti itu. Dan hingga akhir ini ada 100 gerai KFC yang di shutdown, dan itu mendapat perhatian dunia banget. Bagaimana dan konsistensi berlanjut, dan ternyata itu didukung sepenuhnya oleh rakyat Malaysia seperti itu. Dan jangan pernah berpikir, saya sendiri ini kok nggak akan terhitung lah. No, not at all. Walaupun satu orang, walaupun satu konsumen itu akan berpengaruh pada tertumpahnya satu darah bayi atau wanita atau teman-teman kita di tanah Palestina karena genosida itu sendiri. Jadi bayangkanlah ketika kita makan dan minum Starbucks atau teman-temannya itu, bayangkanlah ketika kita minum itu adalah darah bayi-bayi dan darah para wanita atau pemuda-pemudi yang tidak berdosa di tanah Palestina. Tegakah? Iya, hanya benar-benar gengsi gitu ya. Betul. Oh, ini kan brand international, why not? Sekarang aku mau tanya Mr. Sastra sama Mistika. I am not coffee I'm a coffee holic, person. yeah. I'm a coffee person. They are coffee person. Aku mau tanya, pasti kalian pernah dong minum Starbucks? Pernah banget. I was a very heavy Yes. consumer of the Starbucks before this. Sekarang aku mau tanya, kalau dibandingkan dengan kopi-kofi tempatan Ya, atau beda sih. Beda. lebih bisa dibilang nggak enaknya tuh jauh atau Enaknya jauh banget. Loh, produk lokal jauh lebih enak. Yang di Starbucks itu kita cuma beli brand actually. Yes. Kita cuma beli gengsi, kita cuma beli klasi, cuma bisa di ambience apa masuk sosial media gue di sini gitu. Itu yang mahal. Kalau rasa jauh dengan produk lokal. Kopi-kopi yang ada di pinggir jalan pun jauh. Kopi saset kita pun jauh lebih enak dibanding kopi-kopi mereka seperti itu. Itu adalah yang disebut determinism of technology, Mr. and Yeah. Mistika. Jadi ketika seseorang yang punya uang membeli bukan barangnya yang paling penting, tapi brandnya, tapi jenamanya, dan apalagi ini adalah era sosial media, mereka mempost. Ketika mereka mempost itu bisa menjadi promotional tools juga buat brand tersebut, padahal mereka tidak dibayar. Itu kan sayang sekali. Itu jadi please saudara-saudara kami di Malaysia untuk senantiasa istiqomah di jalan ini. Kalaupun tadi ada ekonomis atau bisnis ekspor yang berbicara, lihat dulu ini asalnya dari mana nih orang-orang ini. Iya pasti merugikan buat mereka karena mereka in that field, mereka di dalam bisnis tersebut pasti merugikan. Sehingga mereka bilang stop the boycott, cannot gitu, merugikan pekerja, not merugikan pekerja actually, merugikan mereka. Right? Okay guys, it's a very interesting video. Thank you so much for this beautiful reminder buat kita semua. Hopefully kita senantiasa istiqomah terus mendukung teman-teman kita yang ada di Palestina. Amin. Thank you so much for watching guys. Hopefully that you find this very good. Don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, please subscribe. Super Indonesia. Super inspiring. Thank you so much. Indonesia bisa. Bye everyone.